kicik kan gitu ya. Suaranya. Suara di air tuh. Tiba-tiba naik terus di jembatan yang mau arah itu lagi gini Mas. Jalannya gini. Kepalanya gini. Oh kayak gitu kepalanya. Oke. Bukan merinding lagi. Halo semua, selamat datang di channel PKWN 666 bersama saya Denong. Kali ini kita dalam sesi Medeni. Nah, kali ini kita kedatangan narasumber yaitu Mas Api. Halo Mas Api, apa kabar? Baik Mas, baik. Nah, Mas Api ini punya cerita horor yang nantinya akan disampaikan. Sebelum itu, bagi teman-teman yang ingin servis HP maupun jual beli HP minusan, bisa banget ke Purinda Seluler. Nanti linknya ada di bawah. Oke, kita lanjut. Silakan Mas Api, bisa diceritakan seperti apa pengalaman horor yang pernah sampean alami. Silakan. Ya Mas, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi gini Mas, langsung saja ya. Iya, silakan. Kejadian ini sih emang kejadiannya udah lama sih. Mungkin sekitar saya usia berapa ya? Pokoknya tahun 89-an. 89 90. Waktu itu saya usia berapa lah, 15-16 lah. Itu di Kuningan Mas, kebetulan kan saya orang Sunda, orang Kuningan. Nah itu saya pernah ngalamin kejadian yang benar-benar kelihatan mata sendiri. Saya nemuin hantu lah. Tapi kalau riwayatnya kayak gini nih. Iya, gimana itu? Waktu itu sore asar lah ya. Asar saya dapat kabar di musola. Emang belum ada listrik ya, cuman pakai aki. Oh, zaman itu belum ada listrik ya. Jadi ada pengumuman bahwa telah meninggal dunia gitu ya. Punten saya sebut namanya ya Bapak Maud waktu itu. Pak Maud ini adalah teman bapak saya. Sering kerja bareng, bagian bangunan sih ya. Jadi kuliah tukang kusen gitu loh. Nah dikabarkan meninggal tuh waktu itu. Jadi saya juga kenal banget sama Pak Maud. Terus lagi itu di lapangan poli, saya seneng poli waktu itu. Saya langsung pulang, mau ngabarin bapak saya yang lagi kerja di kampung sebelah. Temennya meninggal. Gitu. Nah, terus saya ke bapak saya ke situ. Oh enggak, tapi sebelumnya saya juga ke rumahnya almarhum dulu. Itu situ dulu. Katanya meninggalnya gini Mas. Meninggalnya katanya tragis lah gitu. Di kampung saya itu kan banyak kandang kebo, di pinggir lapangan itu berderet lah banyak. Nah itu habis makan jagung bakar gitu biasa rame-rame, minum air sumur, minumnya air sumur. Tanpa direbus. Dulu. Iya. Dan kebetulan punten dia punya penyakit apa ya? Hernia. Setelah ya itu sih kata orang-orang. Setelah makan jagung bakar, minum air putih, nah ininya langsung kumat, besar gitu, langsung besar, terus enak sampai bunyi katanya bunyi, tinggal aja gitu. Saya laporan ke bapak saya ke kampung sebelah, Pak Maud meninggal gitu. Kapan? Ayeuna tadi gitu maksudnya. Udah terus pulang. Dimakaminya besok pagi karena emang tanggung maghrib malam ya, tanggung malam. Besoknya udah biasa aja dikubur biasa, tahlilan biasa. Cuman emang waktu saya kecil itu sering hampir tiap malam rombongan tuh begadang gitu kemana. Untuk apa itu? Pokoknya main-main aja gitu. Tapi suka begadang. Tapi dari sekian rombongan itu, saya orang yang paling penakut. Muka seperti ini sampai yakin saya paling penakut Mas. Penakut. Dulu penakut banget. Zaman dulu usia saya 15-16 itu kalau main itu bawanya tip. Dulu zaman tip kompo pakai baterai, lagunya hampir tiap malam lagunya Iwake dong nombok dong gitu ya. Keliling biasa, keliling desa gitu. Nah, tiba itu malam ke-7 kalau nggak salah. Malam ke-7 Bapak Maud. Nah, habis keliling itu biasa Mas. Kumpul di pos ronda. Kebetulan ini rumah saya, ini posnya di persis depan rumah saya. Anak-anak pada ngobrolin almarhum. Ini malam ke-7-nya nih. Nanti ada setan, ada hantunya Pak Maud kayak gitu. Gitu. Ngobrolinnya kayak gitu. Iya. Tapi punten sekali lagi nih saya sebut nama nih, barangkali ada
keluarga ya punten. Karena emang sempat viral. Saya ketemu hantu itu viral, sekampung viral. Teman-teman nyeritain, wah nanti Pak Maud di sananya jadi dibercandain gitu, dibercandain. Ininya anu kayak gitu-gitu. Tapi saya sama sekali nggak komen, saya sama sekali nggak ikut nimbrung ngobrol Mas, enggak, saya takut. Nah, setengah dua bubar, kan mereka mah jauh-jauh tuh rumahnya tuh, sama tinggal deket aja gitu, tinggal masuk rumah. Saya masuk kamar, biasanya setengah dua itu tetangga saya yang sebelah timur rumah saya pasti bangun, setengah dua pasti bangun. Jadi saya tidur, dia bangun melek. Nah itu kan di tetangga saya sebelah timur itu kan ada sumur di luar rumah. Sumur di luar rumah ya, di kampung kan banyak. Pasti nyuci piring, bu itu srek-srek pakai sapu lidi gitu. Kok ini tumben nggak kedengeran gitu, nggak ada suara apa-apa. Saya penasaran tuh, saya ke jendela cerita nih. Pas saya cuma buka sedikit, ini kusen nih Mas. Misalkan ini kusen gini ya. Nah, saya buka sebelah samping sini nih. Nah, begitu saya buka gini, pandangan saya kan jauh tuh. Nggak ke sumur, langsung ke sumur. Nggak ada. Biasanya Bicartiwan namanya. Bicartiwan pasti ada, kok nggak ada. Itu tanpa saya sadari di sini tuh udah ada kayak orang di samping kusen. Kan kusen gitu ya, kusen nako zaman dulu kan, kusen nako. Saya buka pandangan jauh di sini tuh udah set kayak gitu, kayak masuk seleb gitu. Sebenarnya saya nggak kesini, ke kebayangan ini. Fokusnya ke depan. Fokusnya ke orang yang biasa bangun. Pas mau nutup gordengnya, saya pelan-pelan ngelirik tuh ke sini gitu, set gitu. Nah, persis Mas berhadap-hadapan sama muka yang mirip sama almarhum. Dan yang bikin saya langsung teriak jurig gitu kan. Jurig itu bahasanya hantu, itu keras, kenceng. Sampai teman-teman saya yang udah pada nyampe rumah pada balik lagi. Saking kencengnya suara saya bilang jurig gitu. Jurig itu hantu ya kalau bahasa ini, hantu gitu. Nah, kenapa saya bilang kencang banget itu karena itu pun tanpa Maud itu, waktu saya lihat di kaca itu sepertinya masih hidup dengan menggunakan peci. Dia kan tukang kayu yang biasa nyerut gitu ya. Pecinya suka dibalik Mas, suka pakai celana oblong, kaos oblong, ini kaos kutang gitu. Ini dibalikin, di sininya ada pensil buat itu kan biasa tukang gitu ya. Nah, pertukangan. Cuman ciri khas yang saya bikin bener-bener Pak Maud tuh waktu dianya suka gini Mas, kalau lagi nyerut, mungkin dia kebiasaan nyerut gitu. Kayak gitu. Oh, sering kayak gitu kebiasaan dia. Nah, pas saya lihat, dia langsung lihat saya. Sama kayak gitu. Iya Mas. Nah itu saya merinding tuh. Asli merinding. Nah saya lari ke luar kamar. Jurig, Pak Maud. Nah, orang tua saya bangun, cuman sayanya ya mungkin bagi orang-orang sih lucu mungkin ya, karena sayanya pingsan. Oh pingsan sampai saat itu. Pingsannya bukan karena apa-apa, saya nabrak motor Vespa bapak saya waktu itu, karena emang kan nggak ada listrik, nggak ada apa ya, jadi asal lari nabrak. Gelap, lampu cuma lampu teplok gitu. Nah itu paginya diinterogasi, kamu lihat apa? Lihat Pak Maud. Nah di kampung saya dulu kan jarang dokter, jarang apa, adanya orang pintar gitu. Yang nanyain orang pintar. Orang pintar didatangin, namanya Abah Encim waktu itu. Ditanyain gitu, katanya bener nih. Pak Lurah, dulu bapak saya Lurah. Pak Lurah, nih anak kamu itu emang seolah-olah dipesenin bahwa kamu punya sangkutan apa sama almarhum gitu. Ternyata bapak saya punya sangkutan piutang yang belum disaur ke Pak Maud. Oh ternyata gitu, ada itu sangkutannya. Gitu, karena waktu rehab rumah saya, Pak Maud yang bikin segala kusen, segala kuda-kudanya gitu Pak Maud. CS ya, nah mungkin pembayarannya kurang apa gimana sana. Tapi pihak keluarga Pak Maudnya bilang, bukan di sini aja, di rumah pun bahasa Sundanya nganar Mas. Apa itu nganar? Nganar itu apa ya? Merakayangan itu ya? Oh gentayangan. Ada suara apa di rumahnya. Ini cerita dari di rumahnya Pak Maud gitu. Sama tetangganya gini, iya pagar di anula di krek gitu. Pagarnya ya. Jangan-jangan pada punya hutang ke Pak Maud. Mungkin bisa jadi. Tidak hanya bapak sampean. Mungkin iya. Nah, terus gimana lagi itu? Terus gini, orang pintar itu, Abah Hancim itu
datengin istrinya, datengin adiknya Pak Maud. Yuk, gimana caranya nih kalau masalah utang jelas nanti dibayar sama Pak Lurah. Cuman kok ini nganar gitu. Akhirnya adiknya Pak Maud bilang sudahlah gimana terserah Abah aja gitu. Yang penting kakak saya jangan gitu biar tenang di sana. Cuman kalau kata Ustadz itu kan ya punten si Abah Encim itu kan bukan Ustadz, orang pintar lah, orang dukun lah mungkin saya sebutnya dukun. Pas ada Pak Ustadz itu ya biasa diyasinin gitu ya. Tapi kalau caranya Abah Encim, Pit gitu. Bapak saya kan namanya almarhum Bapak Arpit. Pit, kieu bae gini aja. Beli arak aja. Kata si Abah Encim ya. Buat apa Bah? Udah di iya aja di kalau dia keluar, kalau mau masuk gitu. Nah bapak saya nurut tuh waktu itu beliin arak. Dulu araknya apalah lupa menjangan apa gitu zaman dulu. Jam 12 malam ke makamnya. Almarhum. Bapak saya sama Abah sama adiknya bapak saya juga sama uwa saya ke sana Mas. Jam 12 malam. Ini cerita dari bapak saya nggak ikut. Di sananya itu di makamnya Abah Encim itu ya mbuh pakai apa nggak tahu pakai doa apa. Kan kalau masih ketujuhnya masih ada pohon jarak tuh. Pohon yang suka ditancepin itu ya. Tancepin jarak ya. Buat nisan. Ya buat nisan. Nah itu jam 12 malam diambil tuh jarak itu. Ces katanya kata bapak saya dicabut. Terus diguyurin arak. Itu lubang tadi lubang bekas cabannya. Kata ini kalau kamu mau masuk kalau keluar udah saya nggak bikin masuk lagi gitu. Nah kebetulan katanya Abah siapa almarhumnya masih di dalam belum keluar. Maksudnya masih di dalam? Ya arwahnya belum keluar. Gitu. Jadi ya kata orang pintar sih pohon jarak itu buat pintu. Gitu. Buat pintu ya itu walau alam ya Mas ya. Buat pintu. Itu hantu yang paling ya bukan hantu ya apa ya? Apa sih namanya ya? Itu akhirnya setelah di ritual itu gimana? Udah nggak ada, alhamdulillah nggak ada. Udah beres, nggak ada gangguan lagi. Nggak ada gangguan lagi. Tuh, tapi itu paling seram yang itu. Soalnya yang lainnya, saya juga banyak ya yang lainnya. Nah gimana lagi itu yang? Itu anggap aja selesai yang itu ya. Itu udah tapi selesai. Emang saya merinding tuh, merinding. Saya pernah ketemu di kampung saya Tenar namanya hantu Ibu Dewi. Hantu Ibu Dewi. Itu 91. Setelah itu berarti? Setelah itu. 91 saya punya, taruhlah zaman dulu mah pacar ya Kak Bogoh gitu. Punya pacar. Bulan puasa. Persis bulan puasa masih ingat. Jadi bulan puasa saya kan vokalis, saya termasuk vokalis. Apa sih obrog ya? Kayak gitu, dog gitu. Nah, pulang dari tapi saya waktu itu dipanggil pakai toa, kan pakai aki juga sama, pakai toa. Saya nggak datang karena saya lagi apel waktu itu bulan puasa apel. Sibuk sendiri lah. Iya, usia berapa lah pokoknya cinta monyet ya. Iya. Nah, pulang dari apel, obrok-obrok udah nggak ada, kan langsung sepi. Sepi ya. Karena kampung saya itu kalau ada apapun kedengeran. Deket gunung sih ya, jadi banyak angin. Menggema berarti suara di situ. Nah, saya pulang dari apel, ya itu mungkin karena saya bayangin duluan awalnya. Bayangin apa itu? Ngebayangin bahwa di jalan itu ada Bu Dewi, gitu. Sebelumnya udah pernah lihat hantu Ibu itu Dewi? hanya cerita. Oh, hanya cerita sebenarnya. Cuman di kampung saya itu ada satu got, satu aliran air. Iya. Yang membelah desa saya persis dari ujung barat sampai ujung timur itu kebelah sama saluran air. Terus sampai sawah sampai menuju parit gede. Konon katanya di situ itu jalannya Ibu Dewi. Menurut mitos yang ada di situ, cerita-cerita yang ada di situ. Saya pulang apel, saya persis mau ngelewatin got itu. Emang jalan besar Mas. Kan cuman pakai cor-coran, bukan cor-coran lah, apa sih pakai kayu-kayu gitu. Iya, pokoknya intinya buat nyebrang. Buat nyebrang. Nah, saya bingung. Duh, jangan-jangan ada Bu Dewi nanti gitu. Jangan-jangan ada Bu Dewi. Gitu. Dan iya, nyatanya ya itu sugesti Bu apa itu saya lihat hantu berbentuk perempuan tapi
jalannya, merinding lagi. Ini ngerondang. Ngerondang kayak gimana itu? Ngerondang tuh anak apa ya? Apa sih? Gimana coba? Kalau anak kecil belum bisa jalan tuh ngerondong. Merangkak. Oh. Iya, jadi bayi berarti. Gitu, tapi palanya gini, Mas. Tapi orang gede maksudnya, dewasa. Putih, rambutnya ke situ lagi tuh, pokoknya rambutnya terurai. Gini, dari sebelah barat naik dari got gitu. Iya. Terus ke jembatan terus turun. Naik ke got. Iya, kan gotnya memanjang nih. Iya. Nah, kita mau dia ke naik situ. dulu. Iya, dia naik. Iya, dari got gitu kan, terus naik jembatan, turun gitu loh. Nah, jalan ke gotnya itu kan tinggi nggak sih gotnya? Enggak tinggi. Cetek. Paling lebar segini lah. Oh, itunya. Comberan kalau saya namanya comberan. Berarti memang. Iya, buat ngerendam ereng biasanya kayu-kayu. Nah, kicik kan gitu ya? Suaranya. Suara di air tuh. Tiba-tiba naik terus di jembatan yang mau arah got itu lagi gini nih, Mas. Jalannya gini. Palanya gini. Oh, kayak gitu. Kepalanya ngogel. Tuh, bukan merinding lagi. Ngogel. Nah, di situ yang bikin geger lagi nih. Saya kan teriak, Budawi sambil lari. Itu sampean sendirian atau dengan pacar? Sendiri. Oh, sendirian. Oh, udah posisi pulang dari udah diantar pacar. Iya. Atau tinggal aja? Enggak, saya ngapel ke rumah orang, ke rumah ke rumahnya. Ini pulangnya gitu. Oke. Budawi. Nah, saya masuknya ke musola. Oh, pas lari-lari itu. Iya. Curig, Budewi. Nah, kan ada namanya Pak Kemit kalau di saya yang tunggu musola. Iya. Ya, masjid sih cuman kecil di kampung. Kan lagi kayak sholat. Iya, kayak gitu. Subuh berarti mau subuh. Belum. Sahur, pas mau sahur. Oh, mendekati subuh. Iya, sahur gitu biasa. Iya. Nah, saya langsung rangkul Bapak namanya Pak Yatna ya. Saya rangkul, kan suara saya masuk ke mic. Iya. Curig, Budewi gitu. Jadi kan satu kampung itu dengar. Iya. Udah gitu kan orang pasti pada bangun mau sahur toh. Datang semua. Lagi-lagi kamu yang bikin geger. Teriaknya jurig lagi. Teriaknya pasti jurig. Jurig terus. Nah, akhirnya kita dipanggil lagi Abah Encim. Abah itu kan memang tinggal di situ. Part 2 berarti. Part 2. Dipanggil lagi. Gara-gara uas saya. Pit kayak kudune ya budak, nah ini bocah kudunya ditanyain lagi sama Abah Encim kenapa sering ditemuin makhluk-makhluk gitu. Gitu. Soalnya yang sering kayaknya sampean dari situ ya. Dibandingin dengan teman-teman yang lain. Iya, sering banget. Nah, gimana itu? Kata Abah Encimnya, udah katanya gini, ini budak nanti kedepannya mau jadi orang gitu ya. Itu sih nggak tahu ya. Iya, sampai sekarang ini jadi orang. Jadi orang. Kalau jadi cecak. Berarti kalau jadi cecak Abah Encim kan. Abah Encim kocok. Ya, itu yang kedua tuh. Geger mah satu kampung. Sampai ke desa sebelah lagi. Wah, anak parurah naon ngarate ketemu jurig lagi. Ketemu hantu lagi gitu. Itu yang kedua. Yang ketiganya bulan puasa lagi. Oh, berarti bentar Mas, itu berarti Abah Encim hanya ngasih tahu bahwa ini orang ini bakal jadi orang. Iya. Terus habis itu diritualin apa gitu? Enggak, karena gini. Cuma Abah Encim tahu doang gitu. Bapak saya khawatirnya ini bocah ketempelan apa gitu kan. Ternyata enggak tapi. Enggak apa-apa. Cuma prediksi doang. Enggak apa-apa. Ke depan ini bocah nanti gedenya bakal jadi orang gitu. Lu nggak suruh jadi cecak ya? Kalau cecak Abah Encim berarti kurang mujarab loh. Iya. Bener kan prediksinya. Iya. Silakan lanjut Mas. Itu emang merinding, cuman kalau lihat di musola orang ramai itu yang bikin saya kadang-kadang ketawa sendiri. Sampai sekarang Mas. Iya. Kalau saya mudik malah kepikiran ketawa ya. Iya. Kalau pulang mudik kan ketemu jurig tuh gitu wanitanya. Malah jadi ledekan. Iya, sampai setua ini gini suka jadi candaan teman-teman yang seangkatan. Yang waktu itu tahu kejadian itu. Kayak gitu. Silakan Mas, ada saya lagi. Minum dulu boleh? Ya boleh, silakan. Dulu ya. Biar tenang dulu, biar masuk lagi, silakan. Itu yang kedua. Terus masih sekitar tahun segituan karena emang belum ada listrik. Ya bukan berarti nggak ada listrik banyak hantu, bukan. Emang kejadian belum ada listrik kok. Iya. Karena 92 baru masuk tiangnya dulu lah waktu itu. Nah, yang saya tadi bilang kalau saya tiap malam sering kemana-mana gitu ya sama teman-teman. Yang hiangan lah. Yang hiangan. Ini masih bulan puasa, sorry.
Kejadiannya. Masih bulan puasa, saya dipanggil untuk nyanyi, datang tuh. Kita kan nyanyi biasa, nyanyi obrol-obrol gitu, tapi kan bukan pakai gitar, enggak, Vokalis jujur aja emang genjering gitu. Nembang sampai terus selesai sampai ke pool tempat itu. Nah, rumah saya ujung Kaler, ujung utara gitu. Tempat obrol-obrolnya di sebelah selatan. Yang pulang ke rumah ke arah sana, cuman saya berdua sama sepupu. Oh, cuma ada 2 orang doang yang pulangnya ke arah. Yang pulang ke arah Alor ya, ke arah utara. Sama sepupu saya namanya Asep Nurholis ya. Barangkali nonton nanti Asep inget nggak nih? Asep Nurholis namanya. Nah, gimana itu, Mas? Dia mengingatkan berani nggak pulangnya? Masa tuh orang-orang pada bangun gitu kan? Berani yuk. Biasanya banyak, Mas yang ikut gobrok terus pulangnya anak-anak muda banyak. Ini di pas giliran 2 orang doang. Iya, pas malam itu 2 orang doang. Akhirnya pulang berdua nih, pakai sarung diginiin biasa gitu, pakai sarung. Ada gang kecil, kan nggak ada listrik, jadi adanya cuman lampu lentera dari RT gitu kan, suka dikasih lentera di pinggir jalan gitu kan, ada beberapa itu. Terus pagarnya kan kembang anak nakal semua gitu di rumah saya dulu. Nah itu pas ada jalan setapak sama si Holis berdua sama si Asep. Itu kan jalan saya emang tidak batako enggak lah, cuma jalan setapak. Rumah kan jarang-jarang. Begitu jalan berdua, tiba-tiba jalan hilang tuh. Jalannya hilang Nggak kelihatan. Kayak gelap semua gitu. Iya, jadi yang lihat tuh saya sama si Holis yang ngelihat nggak ada jalan. Atau si Holis yang pertama lihat gini. Kemana jalannya? Jalannya jalannya nggak ada gitu. Barang dilihat-lihat ditegesin itu ya dicermati apa ini? Ternyata itu betis, Mas. Betis. Jadi betis ini punten ya betis, maaf, betis. Jadi posisinya ini kita jalan ke sana. Iya. Tiba-tiba celuk gitu. Ada betis yang telapak kakinya madep ke sana. Satu betis sebelah kanan. Gede berarti. Gede banget. Sampai kita kan dulu ya tinggi seberapa sih, 15 tahun 16 tahun itu ya SMP. Iya. Segitu. Surut. Nah kelihatan jalan tuh berdua. Iya. Barang dilihat-lihat bulu-buluan. Oh, berbulu itu. Pas nyampe bawah merinding. Pas nyampe bawah kelihatan ini nih, punten, mata kaki. Oh, mata kakinya. Mata kaki kan gede gini nih, mata kakinya nih. Iya. Gede. Nah, ke depannya telapakannya kan ke sana, jari-jarinya. Iya. Itu satu. Akhirnya refleks si Holis balik kanan loh. Curi sambil tangannya kan muter gitu, ngomong lagi jalan. Curi gitu kan. Sambil muter kayak gitu. Muter ke sana. Saya kan melu ikut. Curi berdua masuknya musola, tapi sebelum masuk musola ini dikejar anjing. Oh, ada. Itu yang paniknya dikejar anjing lah. Oh, habis lihat kayak gitu sambil lari sambil dikejar anjing pula. Anjing kan malah ngikutin. Jurik anjing. Jurik anjing. Tuh di situ lucu. Iya. Lagi-lagi saya masuk musola. Jurik ke Payatna lagi yang biasa kemit. Masuk lagi suaranya. Iya. Tuh. Oh, ini lagi gitu. Ini lagi. Part 3. Tanya si Nurholis ya, kalau lihat lucu. Itu yang juri serem tapi lucu. Iya. Kalau diingat-ingat lagi. Ya, tapi kalau kejadiannya mah nggak lucu lah. Jangan saya nggak mau. Ya nggak lucu, pasti serem. Itu yang ketiga. Yang ketiga ini masih ada waktunya. Masih ada silakan. 2 lagi soalnya. Silakan. Tapi ini beneran ya, Mas. Cerita bukan rekayasa, ini beneran. Iya, yang saya alamin lah. Silakan. Itu yang ketiga tadi. Yang keempatnya saya ketemu tuyul. Kecil Mas. Tapi nggak segede-gede gini kayak di film, enggak, biasa kayak bocah. Iya, bocah. Kalau divisualkan di film, iya bener. Cuman kalau taring iya, kalau kupingnya begini iya. Cuman ini telanjang. Iya, telanjang. Nggak ada pakaian apa-apa. Nggak ada pakaian. Nggak misalnya pakai pampers atau apa ya? Nggak ada. Itu malah tahun berapa ya? Nah itu baru tuh bapak saya beli petromak waktu itu. Karena bapak saya sebelum nyalon lurah. Salon lurah nih, cerita bapak saya nyalon lurah. Kan di rumah saya rame. Iya. Rame. Bapak saya kan udahlah beli patromak biar ada terang kan, beli patromak 2 digantung. Nah, jam 1 apa saya dibangunin? Bukan dibangunin. Lagi tiduran teh.
ke itu dong, ke rumahnya Pak Tokle. Pak Tokle itu yang suka nunggu balai desa. Oh iya. Tokle, jadi singkatannya tuh. Skamling kayak gitu. Jadi orang yang nungguin aja di balai desa. Kemit mungkin. Iya mungkin. Kalau saya Tokle itu singkatan dari matok di balai. Oh. Matok di balai, tinggalnya emang di balai desa gitu. Ada apa Pak? Suruh kesini besok mau nyebarin undangan gitu buat ya mungkin zaman sekarangnya mah relawan gitu. Saya ke sana, tapi hujan gede Mas. Hujan gede, saya cuman pakai caping. Nah, Iya, gitu. caping. Saya bawa senter, kan gelap. Iya. Gelap. Jalan belum besar, tapi jadi air aja Mas. Iya. Karena hujan. Iya, cuap, coy gitu kan. Iya. Ser. Kan kalau dimatiin, peteng non Iya. hujan gede. Iya. Cor. Nah, ada rumah kosong yang kalau zaman dulu dibilangnya rumah cor. Apa itu rumah cor? Karena ya bukan dari bata. Oh, zaman segitu udah paling Iya, maju. itu paling maju. Rumah yang Tapi udah itu dicor. rumahnya kosong. Oh, kosong malahan. Kosong malah jadi banyak pohon-pohon apa gitu. Kalau ini menjadi Terbengkalai lah. Terbengkalai. Angker. Angker. Apa sih namanya di sini mah? Wingit. Ya pokoknya Ya itulah. kayak gitulah. Iya. Nah, di depan pohon itu kan kita mau ke sini nih, ya rumah maksud bukan pohon. Rumah, saya jalan ke sini nih. Ini rumah sebelah sini. Di sini ada pohon cincau. Pohon cincau. Cuing. Cuing. Iya, yang daunnya gede-gede. Iya. Pohon cincau. Saya jalan ke situ, kan lampu tetap tuh senter nih, cerot gitu ya, cerot. Nah, tiba-tiba ada dua yang lari tuh. Gitu. Lari. Ada yang lari. Ada yang Depan lari. Sampean. Dua Di depan masuk sampean. gitu saya sorotin masuk ke rumah kosong itu. Nah, Bentuknya apa itu? tuyul. Tadi. Iya, telanjang. Jujur pendek, Mas. Iya. Ya pendek Mas. Ini dua-duanya pendek semua atau Iya. ada salah satu yang lebih tinggi? Sama. Oh, sama tinggi. Karena disebut pendek itu naik ke terasnya sampai munggah aja. Naik ke terasnya aja sampai dia harus ajlok gitu. Iya. Saking pendeknya, dicorotin. Tapi saya nggak takut yang itu mah. Tapi bentuknya kayak tadi ya, Iya, telinganya. ininya benar, tapi ininya benar, taringnya benar. Cuma Karena kan telanjang. rada kesini sih ya, rada Iya. kesini. Secara kulit gimana, putih atau? Kulit putih, biasa kayak orang, kayak bayi kecil. Tapi naik ke tinggi segini aja nih, Harus fondasi gitu ya ke teras, Iya. harus lompat-lompat. aclok gitu, Iya, harus berarti kan pendek. Nah itu mah gak takut karena bukan saya aja yang ngelihat makhluk itu, banyak. Jadinya nanti ketemu tuyul, iya ada. Emang udah biasa. Udah ketemu biasa. orang-orang Iya, lewat situ tuh ya. iya. Oh Gitu. iya. Sampai saya ke rumah Tok Legend, Pak, tadi saya ketemu tuyul lah biasa, udah nggak apa-apa yuk. Ada apa sih Bapak manggil? Udah pulang. Dibawa ke rumah saya. Kalau zaman sekarang kalau memang sering muncul sih mungkin bisa ke video kali ya. Kalau zaman dulu mungkin ada alat Iya. rekam gitu karena sering ya gitu. Sering Mas. Bisa aja kan. Iya. Ya, silakan dilanjut lagi. Satu lagi nih, itu mah bahasa Sundanya disebutnya lambetan. Apa itu? Lambetan itu kayak angin ya, kayak angin tapi apa ya, bisa ngangkat kebo sih. Jadi kita kan Kayak lagi awan Bukan, lebih ke bentuknya awan apa angin? angin. Angin kan nggak ada. Gitu bunyinya. Oh nggak ada wujudnya tapi ada Suara karena ada banyak rasanya gitu. karena banyak pohon yang gitu. Iya, terkena. Nah, itu waktu itu saya Badung sih ya, lagi Badung-badungnya ya. Ceritanya nyolong ayam lah gitu rame-rame. Sampean itu. Ya, nyolong ayam, dibakarnya di tempat kandang sapi, bakar gitu. Rame-rame. sama Rame-rame, teman-teman. iya. Nah tiba-tiba pas sudah pada makan, dari sana wor gitu. Wor. Nah dari sana ada yang teriak lambutan gitu. Oh, namanya Lambetan. lambetan. Iya. Lambetan. Bahasa Sunda nggak tahu artinya apa. Iya, pokoknya itu lah. Lambutan. Nah namanya parukma. Parukma itu lewat ke saya. Budak cina. Budak tuh bahasa Sundanya apa ya? Hei gitulah pokoknya anak-anak gitu. Ada lambutan. Dia lari. Kita nggak lari. Karena itunya belum mateng sih ayamnya. Lapar ya. Lapar belum mateng. Akhirnya apa ya? Cuman pada tiarap mah. Oh, tiara. Tiarap semua, tiarap pada pegangan
kan kalau sapi ada tiang-tiangnya pada dicancangin itu, ada yang bagian tiang itunya dadung sapi apa segala macam. Itu malam-malam atau malam. Nah, itu sampai akhirnya anak sapinya Pak siapa lah lupa saya namanya. Pak Dalil itu ke bawah hilang. Ke bawah hilang. Iya. Nggak jatuh kemana gitu. Nggak tahu pokoknya hilang aja. Modernnya mah mungkin puting beliung. Iya puting beliung. Gitu. Sebenarnya lebih ke bukan hantu kali ya. Bukan hantu. Cuma orang situ ngiranya hantu kan. Hantu. Dan emang pada besoknya ya kita lihat kayak pohon lenca ya apa pohon palawija terong semuanya ya emang pada rusak. Mungkin kayaknya itu mah fenomena alam ya. Fenomena alam. Karena di situ mungkin percayanya itu mungkin gitu. Tuh yang segitu kali ya. Walaupun ada cerita ini nih, cerita teluh yang jadi entog gitu mah bukan hantu sih, itu memang sengaja dikepung terus dipukul tiba-tiba jadi angsa. Nah, gimana itu? Angsa jadi orang gitu. Itu beneran ada? Beneran. Gimana itu bisa diceritakan Mas? Jadi kalau kampung saya di desa saya itu masih ada orang yang punya aliran atau ngukut atau miara teluh. Nyupang lah. Nyupang. Tapi padahal kalau secara lihat ekonominya biasa saja, nggak malah. Oh, tidak membuat dia kaya juga. Iya. Malah rumahnya bilik. Biasa orang tua, perempuan. Terus gimana itu? Nah, ceritanya gini. Biasanya gitu kalau kumpul-kumpul nih. Ini malam Selasa kayak ada teluh gitu. Kan suka lewat ya. Tapi terang ke bawahnya biar gitu. Cahaya, iya, karena mungkin nggak ada listrik ya jadinya kerasa padang karena emang dekat Suropot. Lebih jelas ya. Lebih jelas. Nah akhirnya itu warnanya apa itu Mas? Pas biar gitu kayak listrik baru nyala. Biar tapi les hilang, teluh hilang. Kalau ada yang ngomong teluh pasti les hilang gitu. Nah satu ketika itu dirapatin sama desa karena emang meresahkan. Akhirnya kita coba 2 desa itu rapat, yuk kita tangkap siapa gitu. Akhirnya semuanya di lapangan Mas, lapangan bola yang segitu luasnya orang semua tuh. Orang. Kan dulu banyak pohon randu tuh, kapuk ya. Malam, itu kan semua orang diam. Terang gitu, caang, pedang gitu. Tiba-tiba di tengah-tengah lapangan itu kayak turun, let suaranya, cahayanya hilang, terus jadi mentok, entok, entok kan jalan, gitu entok. Nah begitu mau ke pinggir lapangan kan banyak orang nih, langsung digepuk si entoknya palanya, pak gitu, terus ngeong jadi orang. Nah jadi orang langsung. Jadi orang Mas. Ini bukan cerita bohong jadi orang. Orangnya. Tapi nggak usah disebutin namanya. Jadi orang. Warga situ. Warga kampung sebelah. Walaupun kampung saya tadinya satu, cuma dipecah gitu. Iya. Pemekaran. Tapi orang situ. Iya. Hidungnya dipesek, suaranya jadi bindeng, ampun jadi gitu. Oh ternyata ini gitu ya. Oh ternyata perempuan. Tapi sadar di sidang ternyata alatnya apa Mas? Hanya berupa jala. Dia itu berubah jadi itu tuh? Enggak, jadi orang. Kan diintegrasi tuh. Tujuannya apa ya? Tujuannya mah untuk awet muda, ngomongnya bukan untuk kekayaan. Oh, bukan untuk kekayaan. Lebih cenderung untuk kesaktian. Oh, gitu. Iya. Apa aja katanya? Alat yang digunakan itu ya selendang 7 macam, 7 warna. Jala ikan, terus toples, terus biasa hawu tungku. Iya. Nah. Buat pembakaran ya. Iya. Nah. Menyan atau apalah gitu ya. Iya kayak gitu sesajen sih ya. Nah kalau dia caranya untuk teluh itu anak kecil, bayi. Misalkan di rumah ini ada bayi yang baru lahir gitu kan. Misalnya. Dia cuman lewat depan atasnya bayinya hilang, mati. Gitu. Kejaring mungkin ya dalam artian dia pakai alat jaring itu. Tapi dimakan dalam bentuk ikan. Dimakan. Mas. Tapi bukan bayinya. Apanya itu Mas? Ikan. Oh yang dia dapat ikan. Bentuknya ikan. Jadi sorenya kan dia anak-anak yang tadi kelewatin itu tetap wujud bayi. Dikubur juga bayi.
Tapi kan matinya kena teluh. Iya. Katanya ada teluh lewat sih teluh. Cuma yang si teluh itu dapat itu ikan. Enggak gini. Sebelum praktek kata si itu ya Gimana itunya emaknya itu. Dia ke Kali Sanggarung Mas, kebetulan Kali Sanggarung ini. Nah, dia jala ikan, tes. Nah, dapat. Dia akan milih ikan yang paling kecil di antara ikan-ikan itu. Gitu. Nanti dimasukin ke toples. Satu aja. Nah, ke toples masukin. Kan hidup. Malamnya dia operasi, dapat bayi, misalkan ngelangkahin rumah bayi. Nah, nanti dia ambil ikan itu, nanti digoreng dimakan ikannya, itunya mati gitu bayi. Oh, berarti yang penting ngelangkai suatu rumah. Iya, gitu. Yang ada bayi yang masih ntar dia tuh, jadi entah jiwanya atau arwahnya atau nyawanya itu masuk ke ikan itu barangkali ya. Iya, mungkin gitu. Setelah itu dimakan akhirnya meninggal bayi itu. Nah, itu katanya dapat, kalau udah meninggal terus gimana, Mak? Ya sayanya punya kekuatan. Kalau saya bisa ngurutnya ampuh. Kan zaman-zaman dulu mah gitu mungkin. Ilmu keilmuan kayak gitu ya. Iya. Terus ada lagi nggak? Akhirnya sadar. Kemampuan apa lagi selain tadi? Jadi gini, dia itu muda, perempuan kuat. Biasanya apa aja itu? Kuat Mas. Dia janda. Tapi kalau tandur ya sendiri, panen sendiri, dipikul sendiri, bukan punya kekuatan yang lebih-lebih dari seorang laki-laki ya. Cuman gini. Semua orang kan kalau di saya mah pasti punya kekuatan secara ilmu ya. Oh, zaman dulu ya, orang-orang zaman dulu ya. Sampai mikul sekian ton kan ya. Kuat. Dari rumah ke pasar Ciawi kan jauh. Kuat ya. Kuat. Yang dipikul apa sih? Pisang kepok paling hasil tani ketela. Kan itu punya ilmu kanuragannya kayak gitu, bukan untuk silat. Menghasilkannya kayak gitulah ilmunya. Akhirnya alat-alat tersebut dikumpulin, dimasukin ke bendungan. Di tengah hutan itu ada cek dam, namanya dam, bendungan kecil, pakai perahu ya getek gitu, dimasukin ke dalam pakai bambu tuh, pakai lumpur, semua peralatannya gitu. Disembunyiin apa? Dimusnahkan. Terus ibu itunya ya alhamdulillah pas tidak melakukan itu, pas taubat itu ibu itu kondisinya fisiknya kemampuannya hilang atau hilang. Tapi ya syukurnya ya kita lihat ya rajin ke musholahnya gitu. Sudah taubat lagi. Taubat. Gitu. Alhamdulillah. Iya. Jadi gitu Mas, itu yang bisa saya ceritakan. Nah itu saya tadi tertarik Mas, saya ingin tanya ya. Jadi tadi yang ibu itu bisa itu ilmunya apa aja itu yang utamanya dia dipakai buat apa aja? Iya buat itu Mas, dia kan kesehariannya petani. Bukan. Apa itu? Kesehariannya nyari kayu bakar. Ke perhutani Jati kan, perhutani sana lah buat ngangkatin jati. Di Gunung Kidul. Bukan, dia hanya pakai golok gitu, mengumpulin kayu bakar. Nanti dipikul dijual ke sawah sama daun jati. Zaman dulu kan daun jati laku Mas, buat berkat, buat apa gitu. Buat paros berkat. Ya pokoknya buat penghasilan dia lewat itu. Iya. Di samping katanya buat awet muda. Ya, sama awet mudanya bukan secara ini ya. Pokoknya sampai tua pun panjang. Iya, sampai tua pun dia bergas gitu aja deh. Oh, tetap sehat kelihatan. Iya, kayak gitu. Sama yang dia pakai buat kayak gitu. Iya. Apa lagi itu? Sama buat Mas. Orang itu memandang dia tuh gimana ya? Segen lah apa ya, gimana ya? Takut. Oh. Memandang dia ini takut. Sama ini lagi satu lagi. Katanya biar tidak dimakan atau dipatuk ular apa harimau hutan. Ini kan saya masih banyak namanya harimau hutan. Ya pokoknya banyak binatang liar lah. Iya. Buas, maung selang namanya. Banyak maung selang. Ya kucing hutan sebenarnya, cuman gede. Ya, pokoknya dari gangguan gitulah. Ular pesanca. Dihindari. Iya. Kuat. Maksudnya nggak kena. Untuk itu ya. Iya. Jadi zaman dulu nggak semerta-merta buat uang aja ya? Enggak aku tidak untuk kekayaan enggak. Buat kekuatan fisik. Dari rumah ke Gunung Kidul itu kan jauh. Karena belum ada kendaraan juga ya. Iya, mungkin diperlukan ya kekuatan kayak gitu. Zaman dulu. Zaman sekarang mah tinggal naik aja kan, naik mobil, naik motor. Sekarang mah ada Grab. Banyak lah kendaraannya. Ada Grab. Gitu aja Mas yang bisa disampaikan. Ya itu aja. Aduh kepanjangan kali ya. Iya nggak apa-apa. Tapi saya jadi memorinya jadi ingat Mas. Iya. Ingat waktu. Terima kasih ya Mas ya sudah Sama-sama. datang di dalam acara Medeni ini. Iya. Oke teman-teman,
Jangan lupa buat nonton terus medeni yang ini maupun yang akan datang. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap.